orang itu terlempar, langsung ngebentur Tian. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Nah, untuk reaction kali ini ya kan, masih gemes greget. Kenapa Bapak Ibu Rudiana belum juga dipanggil ya, atau diminta keterangannya dalam sidang PK 6 terpidana nih kan. Nggak tahu nih nanti seperti apa endingnya, tapi kan kemarin ada isu yang PK sekat total saja itu katanya ditolak atau keberatan, nggak tahu nih, belum pasti juga kan. Dan sampai ada suara netizen di sini tuh bisa menggambarkan kenapa nih Bapak Ibu Rudiana anteng-anteng aja, atau oknum-oknum yang lain mungkin terima beres kah, nggak tahu terima baiknya seperti apa nanti dari hasil PK 6 terpidana juga ya kan. Yang jelas ini yang PK sekat total agak-agak ada ganjelan nih ya kan, ada halangan lah gitu kan. Sampai-sampai nih curiganya gini, apakah ada skenario yang akan dijalankan oleh Bapak Ibtu Rudiana? Aduh, skenario apa lagi ya? Nah, kita simak bareng-bareng aja nih penjelasannya seperti apa ya. Apa strategi yang sedang dilancarkan oleh Rudiana CS? Nah, ini untuk menyelamatkan para pejabat yang menikmati benefit dari kasus Vina dulu 2016 yang naik jabatan untuk menggak, maka mereka akan tetap berpedoman kepada inkrah. Namun ada yang direvisi. Apa itu yang direvisi? Hukuman kepada setiap individu dari ke-6 terpidana ini. Karena pelaku utamanya 3 DPO fiktif, dihapus 3 DPO itu kan, sama polisi sendiri itu yang hapus. Berarti pelaku utamanya yang paling kejam yang seharusnya dapat seumur hidup ya 3 DPO, sedangkan misalkan menjadi 8 tahun 5 bulan misalkan, ada yang 8 tahun 2 bulan. Akhirnya apa? Semuanya bebas pada ujung-ujungnya. Memang tetapi dengan cara seperti itu artinya apa? Para kayak Rudiana CS, orang-orang yang mendapatkan benefit jabatan dari kasus Vina 2016 itu aman. Dan di penjelasan ini banyak yang komentar ya dari netizen lainnya. Sebenarnya tuh makin penasaran iya, dan jadi bertanya-tanya ada apa di balik kasus ini ya. Dan jangan lupa nih yang tadinya oknum-oknum yang mungkin pernah menghukum atau menyiksa ya kan, itu juga nanti harusnya diberi penjelasan gitu, benar nggak disiksa, sadis, dikencingin dan lain-lain. Itu kan belum ada yang bisa ngejawab gitu ya, walaupun kita hanya percaya dari sisi penjelasannya para terpidana diperlakukan yang semena-mena waktu tahun 2016 kan. Seperti yang kayak jangan lupa ini pastinya AF nih yang memberikan laporan palsu, terus Bapak Ibtu Rudiana juga nih yang nggak tahu deh mungkin melanggar kode etik, lalu katanya Pak Gugun, Pak Aris, Papua dan keluarganya itu yang mungkin kenapa harus sekeji itu memberikan air kencing, menyiksa pakai staples dan lain-lain pada tahun 2016 ya kan, kayak seolah-olah hukum itu dipermainkan sedangkan saksi sudah mencabut, seperti Dede kan sudah mencabut ya. Jadi jangan sia-sialah ini untuk 7 terpidana yang dibantu oleh Bapak Oto Hasibuan kan. Dan ini tinggal keputusannya di hakim dengan melihat 2 bukti fakta dan saksi ahli juga nanti bukti saintifik ya kan. Dan katanya ada info kalau jaksa udah pasti menolak kan, ini dia yang jadi objek sengketanya. Aduh, banyak banget ini yang pemikiran-pemikiran luar gitu di sana. Sampai kayak gini lagi, waspada aliran baru yaitu sekte ingkrah, jangan sampai anak cucu kita terbrainwash oleh sekte ini karena sekte ini dapat menyesatkan kita. Gimana negara mau maju ya kan, udah negaranya terkenal dengan ladang korupsi, ditambah lagi hukumnya dipermainkan ya. Janganlah, tolong diperbaiki lagi. Masih banyak orang yang jujur lagi di Indonesia ya, semoga aja masih banyak orang yang jujur di Indonesia ini, membuka fakta yang sebenarnya. Ini kecelakaan murni kah? Atau kecelakaan dibuat ada pelaku di belakang itu yang 3 DPO yang tadi hampir disebutkan dan dihapus polisi? Apakah itu pelaku 3 DPO yang sebenarnya? Tapi sampai harus ganti kepala 7 yang gak jelas ini, yang mereka lagi ngumpul di PRT, yang Saferi Paldi aja dia hanya membawa senjata tajam ya kan, kasusnya lain. Pada saat malam kejadian dia mah sedang di penjara ya, kapan ngelakuinnya? Diminta tanda tangan atas nama Andika. Itu sih yang paling ngenes tuh Rivaldi, sebenarnya yang paling apes tuh Rivaldi loh. Udah kasus lain ditambah-tambah kasus Vina, tapi kan kapan ngelakuinnya pada saat malam terjadi kecelakaan itu.
ini gimana sih, banyak banget yang harus dibenahi lah, analisanya lagi lah, itu BAP-nya dan lain-lain. Kayak ganjil iya, apa benar gitu kan, bingung kan, lanjutin lagi ya. Nah, jangan lupa komen yang banyak ya. Kita lanjutin lagi seperti apa penjelasan dari Bapak Jutek Bongso nih. Katanya sih bukan ditolak, tapi banyak isunya ditolak. Nah, penjelasannya seperti apa? Mau PK-nya ditolak. Oh ya, bukan ditolak ya, membantah bahwa memori peninjauan kami itu tidak sesuai dengan yang mereka harapkan, kan gitu. Kalau kami kan mengajukannya secara sistematis ya, secara formil dan juga material ya, itu yang kita. Artinya nggak ngaruh ya, Pak Jutek? Artinya nggak ngaruh? Ya, biar majelis hakim yang mempertimbangkan ya. Kami kan menghadirkan fakta yang tidak terungkap di dalam persidangan sebelumnya. Ya ujung-ujungnya hakim juga nanti hasilnya. Dan ini kan kemarin ada saksi tambahan yang mungkin nanti akan dihadirkan juga ya kan, yang melihat kejadian bahwa almarhumah Pina sama Eki itu tuh bawa motornya zigzag lah, terus terpental lah, kecelakaan kah, terus ada darah di helmnya dan lain-lain. Nah, ini namanya Papa Nazrudin, saksi baru yang melihat langsung kecelakaan Pina dan Eki, bahkan disinyalir punya bukti foto kecelakaan tunggal tersebut. Kalau punya bukti foto kecelakaan sih, semoga bisa membantu ya. Kita dengerin langsung aja lah dari beliaunya ya. Ini banyak yang bermunculan saksi-saksi lagi nih nanti. Terus setelah lihat ada orang itu Bapak, saya berhenti. Terus sih agak lama juga. Saya berhenti sambil merokok di situ kan. duduk. Enggak, saya berdiri. Cuma agak masuk ke dalam gitu, agak ke dalam biar nggak kelihatan Sama orang itu. Cuma saya tetap bisa melihat orang itu kan gitu. Bapak takut lewat, takut orang itu bereaksi. Iya betul ya. Terus saya lihat motor dari arah sana itu, dari arah berarti arah yang arah kota ya. Iya. Arah kota itu. Arah dari SMP 11. Ya betul. Itu motor itu apa? Belok-belok itu. Oh, siksa. Kencang. Yang lumayan. Ya, berarti omongan Bapak sesuai dengan omongan Mas Adi sama omongan Pak Ismail sesuai. Saya nggak kenal Pak. Iya, artinya omongan Bapak sama omongan Pak Ismail sama. Itu orang gini gitu. Iya, itu satu badan jalan tuh habis. Sama dia. Iya. Terus saya lihat, karena saya kan fokus kan ke depan karena saya memang Lihat ada orang itu. Itu motor itu kan. Nah, terus pas belok. Oh, jadi pokoknya jalannya gede nih, Mario, Ya, tapi nggak kecil Pak, bilang ininya nggak gede, lebar. Ya, artinya pokoknya jalan tuh kayak punya sendiri Ya, betul. Seakan kan nggak boleh ada orang ngelewatin dia. Seperti itu. Terus itu pas belok ke sini dia ke arah ke tengah itu, dia ke kanan kan berarti ke arah tengah pembatas jalan itu apa sih terbang diangkat. Oh, diangkat sama. Diangkat. Nah, pas mungkin ya kemungkinan itu jatuh bannya itu deket ke pembatas, akhirnya dia oleh. Saya sempat melihat lampu motor itu ya apa sih kalau stang ini kan iya. Terus udah orang itu terlempar langsung ngebentur tiang. Jadi lebih percaya ada otak di balik kasus Pina ini yang membuatkan situasi kematian almarhumah Pina sama Eki ya kan, walaupun bisa jadi mungkin kecelakaan murni, tapi ini kan banyak kejanggalan juga di BAP-nya ya kan, sampai ada rekayasa 3 DPO lah apalah, itu banyak kejanggalannya pokoknya gitu kan. Tapi dari sisi saksi ini ya hampir sama ceritanya, bahwa almarhum Eki itu kan membonceng Pina ya kan sambil bawa motor seolah jalan sendiri, tapi apakah jam segitu masih ramai atau sepi ya? Kalau sepi sih bisa jadi ya. Terus tuh mungkin dalam kondisi minum kah, bebas gitu kan, bawa motor ngebut gitu, bisa jadi ya udah deh pas ngebut kena tiang gitu kan, bisa jadi. Lanjutin lagi ya, jangan lupa komen ya. Iya. Udah orang itu terlempar langsung ngebentur tiang. Saya termasuk yang berulang-ulang ngomong bahwa motor tidak membentuk tiang telepon, tapi orang yang membentuk tiang telepon. Jadi motor itu jatuh di sebelah sini. Iya betul. Saya termasuk yang punya analisis. Nah terus itu kan bentur itu bukan badan Pak, Kepala atas bagian atas ya antara helm. Ya helm itu bentuk tiang telepon itu keras. Ya
suaranya keras Pak. Saya nggak bisa bayang. Sebenarnya gini, mohon maaf ya Pak, mohon maaf. Waktu itu setelah itu saya berpikir tuh ada rasa bersyukur, bukan bersyukur karena orang kecelakaan, bukan gitu. Bersyukur nih, ini bakal rame, jadi saya bisa aman di jalan. Oh, Bapak bisa selamat dari pengawasan orang itu? Iya, gitu. Oke. Nah, Terus? setelah itu jatuh kan, itu kan saya enggak, sebelum jatuh itu ada motor dari belakang arah sini, dan itu kan saya tabrakan sama motor itu, tapi itu enggak, dia berhenti sebentar terus ke pinggir. Oh, berarti bukan tabrakan. Oh ya, Pak Ismail itu. Nggak tahu Pak sih, Ya itu Pak Ismail itu. nggak tahu, saya nggak tahu. Itu dari arah yang berlawanan. Iya, betul. Ya Pak Ismail sama Purnomo ya? Dari Sumber. Ya Pak Ismail sama Purnomo itu namanya. Dia lewat di situ, berhenti lihat, Berhenti lihat. habis itu berangkat lagi karena takut ada masalah. Terus ada motor itu berhenti lagi ke pinggir, saya deket orang itu kan. Hah? Nah, itu motor itu dia jalan tuh, bertiga itu. Ya siapa? Yang tadi yang saya bilang begal itu, Yang berdiri itu jalan kaki. iya jalan, enggak bukan bisa berdiri Pak, waktu itu duduk. Hah? Dia jalan, Dia berduduk orang itu. iya kan berdiri terus kan. Nah, saya duduk kan? Ah, betul. Berarti Pak Adi dong. Dengan saksi ini menambah kekuatan untuk membebaskan 7 terpidana ya. Soalnya saksi yang melihat peristiwa kejadian kecelakaan jadi banyak sekarang. Dan mirip-mirip lah ceritanya. Semoga aja bener ya. Karena lemah di bukti CCTV sih, nggak ada CCTV di lokasi tersebut, susah juga. Kalau misalnya tabrakan atau menabrak yang ada CCTV aja, kan jelas ya. Itu lebih kuat sebenarnya. Nanti update terus di channel Suara Hati Sang Istri ya, seperti apa endingnya nih, dan proses dari PK 6 terpidana di Tambah Sudirman nanti berjalan lancar. Masih ada beberapa hari lagi ya di minggu ini juga nih, kayak Rabu, Kamis, Jumat gitu kayaknya kalau nggak salah info ya. Masih terus berlanjut, sidangnya juga pasti panjang dan prosesnya juga pasti masih gambling lah. Masih diupayakan terus sama pengacara-pengacara dari Peradi ini untuk membebaskan 7 terpidana. Kurang lebihnya mohon maaf ya, dan bye.